Ya, hari ini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan. Jadi saya membuat di sini diminta untuk membuat to-do list ya, untuk membuat to-do list menggunakan JavaScript. Yang mana di sini nanti kita akan menggunakan HTML serta library Bootstrap gitu ya untuk CSS. Mungkin ketentuannya seperti ini, contohnya seperti ini, nanti dia ada dua layout, kiri dan kanan ya. Terus programnya kurang lebih memiliki CRUD ya. Yang pertama dia bisa membuat masukin nama kegiatan, tanggal, simpan. Terus yang kedua read ya, melihat daftarnya ada di sini. Terus yang ketiga update atau mengedit dan berikutnya delete gitu ya. Oke, nah mungkin sekilas saya akan uh, berikan untuk kodenya ya, tapi saya tidak menjelaskan dari sini karena yang akan saya jelaskan menggunakan developer tools di Google karena lebih mudah, biar visualisasinya lebih terlihat. Oke, di sini ya, nah jadi programnya kurang lebih saya buat seperti ini. Jadi ada dua layout. Nama programnya saya kasih nama tulis program sederhana. Di sini ada semacam narasi untuk atau storytelling teks. Buat ngasih tahu ini aplikasi apa sih gitu ya. Pernahkah kamu merasa kewalahan dengan banyaknya tugas dari kegiatan harian? Program ini hadir sebagai solusi sederhana untuk membantumu mengatur aktivitas harian secara lebih terstruktur. Dengan hanya beberapa klik, kamu bisa mencatat kegiatan penting, menentukan tanggal pelaksanaan, dan menandainya setelah selesai. Tidak hanya itu, fitur edit dan hapus juga memudahkanmu dalam mengelola tidurnya secara fleksibel. Kembali memulai hari dengan lebih terorganisir, gunakan aplikasi ini sebagai asisten pribadi yang siap mencatat, mengingatkan, dan menyemangati kamu untuk menyelesaikan setiap aktivitas tepat waktu. Jadi kesimpulannya sebenarnya ya to-do list ini sesuai namanya ya to-do list untuk memberikan daftar kegiatan atau suatu aktivitas apa yang akan kita lakukan dalam satu hari gitu istilahnya. Tapi di sini pakai acuan tanggal saja. Nah, yang pertama-tama, of course, kita mulai dari head-nya dulu ya. Di sini head-nya kalau bisa dilihat di sini ada to-do list karena saya memberikan title-nya to-do list gitu ya. Terus saya menggunakan Bootstrap yang mana Bootstrap ini sudah saya linkkan ke apa CDN-nya punya Bootstrap. Lalu juga beberapa stylesheet tambahan terkait CSS gitu ya. Oke, itu di head. Lanjut ke body. Nah, di body di sini saya menggunakan div ya, div container sebagai landasannya untuk membuat suatu layout secara penuh. Lalu di dalam div container saya membaginya menjadi dua kolom ya. Jadi saya punya satu baris di class row, sementara saya bagi di kolom medium ya, dengan call MD6 medium 6 gitu. Nah, karena pada uh, sejatinya satu baris itu kurang lebih 12 ya. Makanya saya bagi jadi 2, 6 gitu ya. Nah, yang pertama di sini kalau kita lihat untuk layout sebelah kiri atau kolom sebelah kiri, di sini ada H4, saya menggunakan H4 untuk memberikan to-do list programnya, dan di sini saya tambahkan underline gitu ya, dengan huruf kapital. Tag underline, to-do list program sederhana, terus di paragraf berikutnya saya kasih bold, pernahkah kamu merasakan bla bla bla, lalu tag berikutnya ini, program ini hadir sebagai solusi sederhana bla bla bla, sama juga yang berikutnya. Tapi yang terakhir ini saya pakai italic untuk pengantar penutup gitu ya. Oke, itu untuk yang pertama. Div yang pertama, selanjutnya div yang kedua. Nah, div yang kedua di sini saya pakai form. Pakai form yang mana formnya itu saya berikan ID to do form ya. Dimana kalau kita lihat form ini untuk inputan gitu ya.
untuk inputan, dan di sini saya bagi jadi dua lagi. Saya bagi menjadi dua div ya. Div pertama itu untuk si nama kegiatan dan div kedua untuk tanggal kegiatan. Di sini div kelas MBS3 label for to do name. Jadi saya berikan label untuk identifier terhadap nama kegiatan itu menggunakan to do name gitu ya. Lalu saya panggil kelas form label. Ini kelasnya miliknya Bootstrap dengan teksnya itu nama kegiatan ya. Terus yang kedua ya of course inputnya tipenya teks sama tadi ID-nya karena kalau saya panggil labelnya to the name ya why not saya panggil juga to the name. Terus saya panggil kelas Bootstrap-nya form control required ya. Karena di sini user harus menambahkan mengisi untuk menginput gitu ya. Wajib. Yang kedua ada div untuk tanggal kegiatan menggunakan label to the date. Di sini kelasnya sama pakai form label juga, terus saya teks teks aslinya itu tanggal kegiatan. Lalu input date-nya di sini type-nya date ya, karena memang kita menggunakan untuk DD, MM, YY gitu ya, untuk format tanggalnya gitu. Date, saya panggil formnya form control juga sama demikian. Nah, yang berbeda di ID dan type-nya aja gitu ya. Lalu di bagian ini ada tombol simpan ya, ada button submit yang akan menyimpan gitu ya. Ketika dipencet nanti dia men-trigger suatu kondisi atau suatu hasil atau inputan. Di sini button type-nya submit ya, saya pakai Bootstrap. Makanya pada itu saya panggil kelas Bootstrap BTN primary gitu ya, yang berwarna biru atau yang secara default lah. Itu untuk div class. Lalu lalu berikutnya tadi kan kita sudah ke form untuk inputannya, sekarang ke table. Nah, table ini saya gunakan sebagai hasil atau hasil yang sudah kita input. Misalkan tadi kan kita udah input nama kegiatan dan tanggal kegiatan ya. Setelah kita input dia akan ditaruh di table ini. Jadi bentuknya tuh table kotak-kotak gitu ya. Gunanya seperti itu. Nah di sini saya panggil class juga dari Bootstrap table border, tempat, text center gitu ya. Karena saya ingin tabelnya ini tulisannya ada di tengah. Jadi align center, rata tengah ya, dengan ID to the table. Nah, di sini dia punya header, table headernya. Di sini saya kasih table secondary agar kalau kita lihat secara langsung dia memberikan bawaan Bootstrap ya, memberikan warna abu-abu gitu. Terus isinya ini ada row, yang mana row-nya ya kepalanya namanya header ya. Ada number, nama kegiatan, tanggal, selesai, aksi, dan sebagainya. Seperti itu. Terus di sini ada bodinya, tapi bodinya kosong. Karena kita untuk di body ini, kalau kita lihat di kode, dia akan mengarah ke script ya, yang nantinya mungkin akan saya jelaskan. Oke, sebentar. Setelah dari sini, nah sama ada script. Karena kita pakai JavaScript, maka dari itu saya sisipkan script eksternal gitu ya. Saya panggil ini di dalam body paling bawah, script src script.js script. Seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan HTML secara keseluruhan beserta dengan Bootstrap yang saya gunakan. Simpel saja, karena tidak terlalu banyak fitur-fitur yang kompleks ya. Tapi kita contohkan dulu. Jadi kalau kita mengisi nama kegiatan, misalkan bangun tidur. Ketika kita mengisi input teks, habis itu kita masukkan tanggalnya. Misalkan kita masukkan tanggal hari ini 03/05/2025. Atau pencet ini biar tanggalannya gitu ya. Biar keluar tanggalannya gitu ya.
Setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, baru keluar nih. Di sini keluar bodinya ya dengan data baru itu. Jadi di sini ada DOM yang melakukan manipulasi data. Di sini, nah bangun tidur tanggal 3 Mei. Nah di sini juga bisa dikasih checkbox karena permintaannya kalau di sini harus ada karena di sini ada permintaan di mana dia bisa klik selesai. Nah ini kalau diklik selesai ya udah berarti tulisnya sudah selesai. Karena tulis ini kan hanya rencana. Nah rencananya ini bisa jadi action di kemudian hari. Dan di sini juga ada aksi edit dan hapus. Kalau edit nanti dia muncul ke nama kegiatan dan tanggal kegiatannya balik lagi. Ada do manipulation di sini. Terus kita ubah misalkan bangun tidur 2, nanti dia berubah. Kalau kita hapus ya hilang dia. Jadi kurang lebih untuk bagian HTML-nya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke CSS. Nah, untuk CSS sendiri, di sini ada beberapa properti CSS yang saya gunakan, terutama untuk kontainer ya, margin top 40 pixel, karena ketika saya melogin ini, dia akan memberikan jarak ribuan margin 40 yang atas ini. Jadi programnya itu agak ke tengah bawah seperti itu. Lalu juga ada form control button ya, form control dan button. Jadi kita ke arah area ini ya, kegiatan, tanggal dan simpan. Dia saya kasih jarak margin bottom. Jadi di antara setiap teks atau setiap inputan sampai ke buttonnya ini berjarak 40 pixel. Jadi nggak terlalu berdempetan gitu ya. Sementara di sini juga ada tabel data dan tabel header. Tabel data dan tabel header ini saya berikan properti vertical align middle ya. Fungsinya agar setiap sel-sel di tabelnya itu di tengah secara vertikal. Yang di sini yang tadi sempat kita bikin, jangan bangun tidur hari ini simpan. Nah, ini kan di tengahnya dia. Dan dia sama rata tengah lah ya, justify center line gitu ya. Jadi kurang lebih untuk CSS-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang penting ya. Jadi semua yang CRUD dilakukan oleh program menggunakan CRUD itu semua dimanipulasi oleh DOM ya, melalui JavaScript, kode JavaScript. Jadi di sini ada kode yang pertama dan yang kedua. Di sini saya kepanggil variabel ya. Jadi inisialisasi variabel di sini ada todos. Todos ini digunakan untuk menyimpan. Menyimpan apa? Menyimpan daftar kegiatan to-do list-nya. Gitu ya. Dan dia bertipe array. Jadi yang kita pakai array kita agar bisa digunakan lebih dari satu data. Gitu. Lalu ada edit text, edit index. Di sini edit index ini minus 1 ya, dimana ini digunakan untuk mengetahui apakah pengguna sedang mengedit item tertentu atau tidak gitu ya. Nah, nilai minus 1 ini artinya sedang di dalam bukan mode edit gitu ya. Jadi dia memberikan apa ya istilahnya? Memberikan acuan agar nilainya ini ya kurang lebih kayak biner gitu ya, kode biner. Kode biner 0 berarti dia dalam kondisi membaca, 0 dalam kondisi mati, 1 dalam kondisi menyala gitu. Jadi ibaratnya edit atau lagi view. Edit atau view, edit atau view. Nah, yang selanjutnya di sini ada dokumen get element by ID, tujuh form, add event listener, submit function A, event default. Nah, jadi baris ini digunakan untuk menambahkan event listener ketika trigger form di submit gitu ya. Jadi ketika kita pengen
apa namanya, pencet nih, pencet tombol submit. Tadi kalau kita lihat di sini ada tombol simpan ya, atau submit lah ya, kita kasih namanya simpan. Tapi ini tombol submit. Nah, di tombol ini dia akan memberikan suatu triggering atau memberikan suatu petunjuk lanjutan harus ngapain setelah tombol itu dipencet. Jadi kalau kita lihat setelah dia memencet tombol submit, dia akan melakukan menambahkan event listener. Ini event listener ini bisa dikatakan ya untuk men-trigger hal sesuatu itu ya. Gitu. Terus di sini juga ada prevent default, ini lebih ke arah untuk mencegah halaman agar tidak reload saat tombol simpan diklik. Kadang-kala biasanya kan di sini mungkin aja bisa jadi bugs ya, kalau kita lagi pencet submit terus tiba-tiba orang iseng pencet-pencet F5 atau refresh gitu. Nah, ini untuk mencegah hal itu terjadi gitu. Lanjut, di sini ada pemanggilan nilai lagi, variabel yang menggunakan const. Ada name dan date ya. Dua-duanya ini variabel untuk mengambil nilai dari input nama kegiatan dan tanggal kegiatannya gitu. Tadi kan kita udah sempat buat inputannya nih, ketika orang ketik di sini sama di sini terus simpan dipencet. Nah, datanya kan yang di input ini akan menjadi data mentah yang akan diolah gitu ya, yang akan diolah oleh si table di bawahnya gitu. Maka dari itu kita menyimpan atau mengambil nilainya ya. Yang tadi kita kasih ID ya, identifier, to do name dan to do date. Jadi dia nggak bakalan ketukar nih kalau variabel untuk menyimpan atau mengambil nama ya dia pakai to do name, kalau date dia pakai to do date gitu. Terus selanjutnya di sini ada juga kita bisa lihat kurang lebih dari sini ke harusnya cukup panjang ya dari sini ke sini, tapi ini ke sini. Oke. Jadi di sini ada kondisi if else ya, dimana kondisi ini fungsinya itu sebenarnya untuk menyimpan data baru ataupun mengedit data lama. Jadi di sini saya membuat kondisi di mana jika edit index sama dengan -1 berarti data baru gitu ya. Jadi data ini baru. Dan nanti dia larinya ke to do's push. Nah, jadi jika kondisi pertama jalan, berarti kan if-nya kan kondisi pertama jalan. Jika kondisi pertama jalan, yang tadi ya edit indexnya nilainya itu -1. -1 kan tadi berarti inisialisasi nilai pertama kali ya, dalam kondisi yang benar-benar kosong, data melompong. Berarti kita jalankan jika kondisi yang pertama atau jika pertama gitu ya, yang mana tadi -1. Ya udah kita push untuk menambahkan data baru. Apa aja yang kita tambahkan? Nama, date, sama date doang sih, gitu ya. Terus ada kondisi kedua atau selain itu else yang bukan yang lain. Jadi di sini kondisi selain itu berarti yang bukan -1 gitu ya. Jadi jika edit index sama dengan -1 berarti kita sedang mengedit gitu ya, mengedit atau memperbarui data pada indeks tersebut dan nantinya akan kita reset. To do edit index ini kan yang tadi -1 titik name sama dengan name gitu ya. Jadi dia akan memanipulasi nama yang sebelumnya di di ini ya, variabel name. Tadi kan kita mengambil variabel name sama date ya. Ibarat kata nama versi 1 nih sama nama versi 2 apa ya? Jadi makanya tadi kalau kita lihat di sini ketika kita pencet edit, nah dia balik ke sini. Jadi ketika balik ke sini yang codingan mana yang bergerak yang ini? Yang else gitu ya. Jadi codingan bergerak ini membalikan datanya ke inputannya. Untuk diapain? Untuk diedit. Misalkan kalau kita masih tanggal 3, ini tanggalnya kita mundurin dari tanggal 5, kita simpan, berubah dia.
gitu. Jadi kayak ibaratnya versioning data gitu ya. Menyesuaikan dengan data yang disimpan di RAM ya, istilahnya di RAM atau data penyimpanan sementara di dua hal ini dengan data yang sedang lagi diedit saat itu. Jadi kayak ibaratnya datanya di replace. Ya, gitu sih. Nah, terus di sini juga ada tambahan lagi di reset render table. Nah, di sini sebenarnya ya tadi reset fungsinya sebenarnya untuk mereset form dan menampilkan table secara yang terbaru gitu, atau sinkronus. Jadi ketika kita menyimpan, misalkan ya, misalkan saya tadi buat habis bangun tidur, mandi, mandi ya, contohnya sama lah ya. Begini, saya simpan, pasti nanti dia hilang. Nah, mandinya hilang. Trigger mana, kode mana yang tetap trigger yang ini, disk reset. Jadi, kan kalau kita lihat di sini, dokumen get element by ID to the form ya, karena di sini kode ini dari 4 sampai 20 itu punyanya dua ini nih, punyanya yang atas. Jadi bermain dengan yang ini. Jadi selagi disk resetnya dan reader table-nya saya tahu sini, berarti yang ininya yang bakalan bertindak gitu ya. Dia memberikan suatu outputan istilahnya kita. Oke, terus itu under table tadi ya, under table untuk sinkronus datanya. Jadi tablenya itu akan disinkronkan secara live ya. Kalau kita ubah apa, dia bakal langsung kelihatan hasilnya dan sebagainya. Nah, tadi dokumen get element by ID, sekarang masuk ke function render table. Render table ini ya, ini cukup banyak ya. Render table. Nah, di sini function render table ini pertama dulu dari sini dulu kali ya. Function render table const tibadi document query selector to the table tibadi dan html. Nah, fungsi ini untuk nampilin isi tabelnya gitu ya. Jadi tanpa adanya ini tabelnya nggak bakalan keluar apa gitu ya. Jadi kayak tadi kosongan lah istilahnya ya, kayak gini lah, kosongan kayak gini gitu. Kalau ini kan of course dia muncul karena HTML ya, atau saya pakai bootstrap gitu. Tapi kalau JavaScript berdasarkan logik atau perintah yang akan dieksekusi. Tadi kalau misalkan tidak ada perintahnya ya dia nggak bakalan mengeluarkan sesuatu walaupun kodenya juga ada gitu. Tapi kalau kita berpikir mungkin kodenya di sini apa kita tiadakan, iya dia nggak bakal nampilin isi tabelnya gitu ya. Nah, di sini juga tiba-tiba dengan HTML ini untuk mengambil elemen di dalam si pribadi atau dalam table dan mengosongkan si tabel tersebut sebelum mengisi ulang data. Ya. Jadi maksudnya datanya itu bisa dikatakan akan di reset ya, dan disesuaikan kembali lah ke versi yang paling sinkronus tadi ya, berkaitan dengan data itu. Nah, itu untuk function render table tadi ya. Jadi ya sederhananya function render table kan tadi kayak ibaratnya kita nampilin yang paling live ya, paling live ini kita tampilin. Nah, render table ini kan ibarat kata tadi karena function kita mau pakai di mana ini functionnya. Ya gitu. Ibarat kata kita bikin resep nasi goreng. Ya tukang nasi goreng mungkin udah terbiasa tahu gitu. Makanya ya udah kita langsung bikin aja gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu ya udah kita bikin resep dulu. Resepnya tinggal kita panggil yang namanya render table ya. Jadi ini ibarat kata resepnya, konsepnya, isinya kita render table-nya kita panggil di setelah di reset gitu. Jadi ya konsep inilah yang akan menjalankan atau menampilkan isi table secara live gitu. Jadi ini kok resepnya, ini pemanggilannya. Kayak berat bang, beli nasi goreng. Nah, ini kurang lebih kayak gitu. Terus lanjut di selanjutnya ada to do for each ya. Jadi kalau to do for each ini to do index control. Oke. Jadi to do for each ini dipergunakan untuk looping.
untuk looping terhadap setiap item to-do list gitu ya. Jadi setiap to-do list itu pasti dia akan mengeluarkan loopingan atau perulangan. Karena tadi bentukannya array, ya datanya tidak tertentu, dia bisa aja di urutan 1, di urutan 2, tergantung dia di action. Apakah sedang dihapus atau ditambahkan, kayak gitu. Makanya kita tambahkan looping. Jadi, to do for each to do index, control, document, return. Jadi kita akan bikin inisialisasi variabel to do yang sebelumnya pernah kita buat agar di looping. Dia ngecek tuh satu persatu karena orang juga bakalan ngecek satu persatu. Terus ada lagi control sama dengan dokumen element tagger atau tagger row. Jadi di sini dia akan membuat elemen baris table atau table row ini bisa menjadi baru setiap to do item yang ditambahkan. Jadi seolah-olah kayak kita ngetik bangun tidur, masukin tanggal, nah kita simpan, dia nambahin. Nah, kode itulah yang akan menjalankan atau menambahkan row baru itu. Jadi kalau misalkan row-nya ini kode ini nggak ada, mungkin tabelnya nggak bakalan nambahin row. Jadi nge-stuck aja di satu. Walaupun secara background, secara backend datanya tetap tersimpan ya, perubahannya tetap ada. Tapi secara tampilan atau secara frontend dia nggak tampil. Kalau misalkan kode si to-do for each ini nggak ada. For each ini kan dari kode looping, tapi konsol ini buat cetak atau membuat baris table baru lah istilahnya gitu ya, untuk to-do item yang dibuat di sini gitu. Terus ini yang cukup cukup sulit ya ngejelasinnya ya. Jadi bisa dikatakan row inter HTML dari sini sampai sini ya, itu untuk mengenerate atau menyusun isi baris terhadap table gitu ya. Jadi kita pakai inner HTML lagi yang berbentuknya row, yang mana di sini data-datanya tadi kita tambahkan gitu ya. Tapi yang mungkin kita pointing yang pertama ini, jadi ada indeks plus 1. Karena kita tahu setiap data itu pasti unik ya. Setiap data unik dan dia pasti punya identifier berbeda-beda. Jadi ibaratnya tadi kita pengen kasih nomor ya, nomor 1 gitu kan. Setelah 1 berapa? 2. Ya udah. Berarti indeks plus 1. Maksudnya indeks itu ya udah. Nomor terakhir berapa? 1. Ya udah tambahin 1 lagi 2. Gitu. Jadi yang lagi dibuat baris kedua, to do baris kedua gitu. Jadi kelipatan 1. Jadi TD pertama ini ya untuk mencetak nomor ini. Gitu ya. Nomor ini. Setelah itu ada TD to do name, ya ini untuk mencetak nama kegiatan ya. Nah ini. Terus selanjutnya ya date ya, di mana date-nya ini tadi ya DD, MM, YY gitu ya. Di sini saya pakai format yang memang digunakan dalam Indonesia gitu, bahasa Indonesia. Terus ada lagi TD input time checkbox, saya ini checkbox toggle aja apakah itu sudah komplit atau tidak komplit gitu ya. Terus juga ada on click ya, di mana on click-nya ini ada dua, edit to do dan delete to do, yang refer ke ini edit ataupun hapus gitu ya. Jadi kalau dipencet edit dia bakalan berubah ke sini, kalau dihapus dia bakalan hilang. Terus juga ada dibody pencet. Nah ini dibody pencet ini untuk nambahin barisnya ke table ya. Jadi fungsinya ini sama demikian dengan fungsinya yang di atas nih, yang ini. Kalau ini memastikan table row, kalau ini memastikan table body-nya ditambahin gitu. Ya ujung-ujungnya terlalu juga gitu. Jadi kalau ini kan tadi dia buat ngejalanin kodenya ya, buat ngecetak gitu ya, ngeprinting dari data mentah ke front end-nya gitu, ke sini gitu, ke table-nya.
Terus tiba di open chart ini ya append, menambahkan gitu ya, menambahkan baris baru ya, menambahkan baris baru si row-nya. Jadi ini nge-link ke yang console gitu. Jadi kita lanjut ke function edit to do ya. Di function edit to do ini bisa dikatakan ya sederhananya fungsi untuk mengedit gitu ya. Jadi kan tadi triggernya di sini ada edit nih, ada edit dan hapus ya kan. Edit dan hapus dari mana ini? Edit dulu, delete to do. Nah, edit to do kalau saya highlight dia ke sini, sementara delete to do dia ke bawah. Gitu. Jadi call to actionnya ada di sini. Ya ini fungsinya sama kayak tadi. Ini fungsinya atau resepnya, pemanggilannya ada di sini. Pemanggilannya ada di punyanya si to do for each yang tadinya di looping secara berulang-ulang untuk mengecek synchronize. Nah, fungsi edit to do ini bisa kita lihat dia ketika gimana ya jelasannya. Jadi saat tombol edit itu diklik ya, triggernya dari sini nih edit, dia kan mau muncul nih dua ini. Makanya dia memberikan dokumen get element by id dan value sama dengan todos index.name. Jadi formnya bakal di reload. Di reload tuh maksudnya kayak gimana sih? Contoh ini kan saya hapus, saya tambahin kayaknya harus data baru. Ini harus di refresh nih. Kita nggak stack dia karena apa namanya pas di edit ini saya belum nggak ada perintah buat buatan itu. Nah misalnya kayak gini, ini kan kosong nih nama kegiatannya. Jadi kalau saya pencet edit, dia nge-reload, ngecetak bangunnya ke sini. Edit, nah secara otomatis bangun. Mana apa namanya kode mana yang bergerak ini to do name sama to do date. To do date-nya juga ngecetak menjadi data tanggal yang sesuai gitu ya. Kayak gitu sih. Itu untuk edit. Terus edit index sama dengan index nah ini untuk menyimpannya biar posisi apa menyesuaikan aja. Jadi kalau dipencet edit yang pertama garis pertama ya udah data yang pertama itu yang dipencet atau diubah misalnya atau dimanipulasi yang data itu yang dimanipulasi. Nah kalau function delete sama juga. Function delete di sini lebih ke arah fungsi untuk ya namanya delete ya menghapus gitu ya. To do splice index 1. Jadi dia akan menghapus satu item atau satu list dari array berdasarkan indeksnya. Karena kayak tadi kita pakai array indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa gitu ya. Nah, di sini kita hapus. Ya udah, indeks pertama indeks 0 lah itu yang kita hapus. Oke. Lalu render table. Nah, render table ini tadi sama tampilkan ulang gitu ya biar dia ngesinkron kalau kita nggak pakai render table datanya nge-stuck di situ mungkin kayak gitu. Terus yang terakhir di sini ada fungsi checklist. Nah, fungsi checklist ini sebenarnya nggak ada fungsi spesifik ya. Dia hanya membuat nilai itu diubah-ubah selesai, tidak selesai, selesai, tidak selesai gitu. Dengan cara melakukan checkboxing. Sama juga dia render item. Jadi ya fungsinya kayak gini doang. Ini kita simpan. Ini kita simpan. Kalau kayak gini doang sih. Menanda lebih karena buat front end atau visualisasi user interface-nya. Menandakan ini udah selesai, ini belum, ini udah selesai, ini belum, begitu sih. Kurang lebih untuk JavaScript-nya seperti itu. Jadi secara keseluruhan memang aplikasi ini terbilang sederhana walaupun membutuhkan cukup waktu ya untuk mengerjakannya karena ya saya kesulitannya hanya di JavaScript saja. Jadi untuk HTML dan Bootstrap insya Allah sudah cukup paham ya karena memang sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi kalau untuk JavaScript mungkin butuh waktu buat adaptasinya gitu karena merefresh kembali materi-materinya.
Jadi dari saya sekian, terima kasih Bapak dosen untuk UTS-nya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.